Salam sejahtera bagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan di dalam Ulangan pasal yang ke-26 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saudara, di dalam Ulangan pasal yang ke-26 ayat pertama hingga ayat 11 ini merupakan suatu perintah yang Allah berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Perintah ini adalah tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka telah masuk, menduduki dan mendiami tanah Kanaan, yaitu tanah yang telah Tuhan janjikan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Dikatakan di sana, bangsa Israel harus mengambil hasil bumi yang pertama yang telah mereka kumpulkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan ini merupakan suatu bentuk ucapan syukur mereka kepada Tuhan, kepada Allah yang telah memberkati, menyertai, dan memimpin mereka hingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka perlu mengingat bagaimana nenek moyang mereka dulu adalah penggembala dan mereka hanya sedikit orang, sampai kepada bisa menjadi suatu bangsa yang maju dan besar, bahkan jumlahnya banyak. Bahkan mereka diingatkan bagaimana mereka dulu dianiaya dan diperbudak di Mesir, sampai pada Tuhan mendengar akan permohonan mereka dan mereka dibebaskan dari perbudakan. Mereka boleh menjadi bangsa yang merdeka, bahkan sampai mereka bisa menduduki suatu negeri yang begitu kaya, begitu subur dan berlimpah susu dan madunya. Dari segala apa yang diperintahkan tadi, ini yang menjadi poin pentingnya, bahwa bangsa Israel harus membuat nama Allah diam di negeri tersebut. Agar bangsa Israel ingat bagaimana mereka bisa sampai di negeri tersebut dan bagaimana Allah menjadi Allah mereka sampai selama-lamanya. Saudara, apa yang bisa kita refleksikan dari bagian firman Tuhan ini? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita juga sudah membuat Allah diam di dalam kehidupan kita? Kita sama seperti bangsa Israel. Dahulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita juga hidup seperti pengembara. Kita tidak tahu arah tujuan yang pasti hidup kita, mana yang benar. Namun ketika kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah punya suatu tempat yang pasti. Bahkan yang dulu dianiaya dan diperbudak dosa, ketika di dalam Kristus kita dibebaskan menjadi orang yang merdeka dari dosa. Adakah kita sudah membuat Tuhan diam di dalam kehidupan kita? Tuhan diam di dalam kehidupan kita adalah artinya Tuhan adalah menjadi Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam suka, di dalam duka, kita ingat Tuhan. Ketika ada masalah, kita tidak lari ke jalan yang lain, tapi kita mencari Tuhan. Ketika kita berbahagia, kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah berasal dari Tuhan. Membuat Tuhan diam di dalam kehidupan kita adalah kita selalu mengutamakan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semua itu standarnya adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai umat tebusannya. Kita tidak membiarkan Tuhan di luar hidup kita, tapi Tuhan diam di dalam kehidupan kita.